يستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama dihormati Rektor Unsula, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Unsula, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Unsula, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, dan tidak lupa ya sama-sama kita nantikan mauidhah hasanahnya pembicara kita pada pagi ini, Bapak Ustaz Anis Daskundoro SHG MA. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat yang bersekalian, sehingga di pagi yang indah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara majelis kajian majelis duha. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua yang selalu istiqomah menjalankan apa yang sunnah-sunnahnya, kita semua betul-betul diakui menjadi umatnya, dan insya Allah besok di yaumul kiamah tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dan Bapak mengawali acara kajian duha pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama baca bacaan umum kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama kajian Majelis Duha. Pada yang terhormat Bapak Anis Daskundoro SHGMA, dipersilakan. Matur Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Hagung, Bapak Profesor Haji Gunarto, para Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, pejabat struktural di lingkungan Universitas Sultan Agung, para guru besar, dosen, dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa di ruang maya untuk bersama-sama bertafakur, bermuhasabah di hari Jumat yang dikatakan sebagai hari raya kecilnya umat Islam. Sehingga kita berharap ya pada hari ini dan khususnya hari-hari yang kita lalui akan senantiasa terbarokahi dengan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita patut berbangga. Jadi dalam waktu dekade terakhir ini kampus kita
betul-betul serius, sungguh-sungguh, ya, untuk membumikan, ya, jargon birrul walidain. Dan kita berharap ke depan kita bisa menjaga, ya, melestarikan, bahkan bisa ikut, ya, senyatanya untuk mengembangkan spektrum nilai, ya, makna birrul walidain. Amat disayangkan andai kata kita yang kesehariannya sering kali, ya, disisipi dengan jargon birrul walidain ini, tapi cara pandang kita dalam memberikan makna, ya, tentang birrul walidain ini hanya berhenti pada persoalan hubungan orang tua dan anak, baktinya anak kepada orang tua, atau kasih sayang orang tua, ya, penghormatan orang tua terhadap anak. Ya. Padahal, ya, dalam konsep keluarga, memahami birrul walidain adalah merupakan circle yang senantiasa bermuara, ya, pada hubungan kekeberatan, kekerabatan di dalam keluarga. Yang memang tidak hanya berhenti pada persoalan tadi, hubungan orang tua dengan anak ataupun anak dengan orang tua. Ya. Atau orang mampu mengembangkan lebih jauh ketika hubungan anak itu sendiri, misalnya antara anak yang tertua dengan anak adiknya mungkin yang paling muda. Atau kalau dibawa ke ranah misalnya hubungan pertemanan, persahabatan, misalnya ada istilah senior, junior, yang tua dan yang muda. Maka memahami makna birrul walidain sebetulnya dalam konsep keluarga tidak lepas terkait dengan apa yang kita kenal dengan istilah huququz zaujiyah. Ya. Jadi tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Jadi tidak berhenti orang tua, anak-anak orang tua, tapi antara ayah dengan ibu, antara suami dan istri, yang memang terikat dalam tali pernikahan, ya, yang dikatakan mitsaqon ghalidz, yang arahnya adalah pembentukan keluarga yang sakinah, yang berlimpah dengan kasih dan sayang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keluarga yang sakinah, ya, yang berlimpah dengan mawaddah, kasih, dan sayang, warohmah, itu mampu menghadapi gempuran dinamika hidup global yang kita saksikan sekarang. Ya, banyak sekali mungkin kalau Bapak Ibu mencermati di sosial media itu bagaimana, ya, suami istri itu menjadi rentan, ya, menjadi mudah sekali goncang, dan bisa dikatakan kadang-kadang setiap orang itu mengalami disorientasi bagaimana seharusnya membangun keluarga yang sakinah itu. Sebetulnya, andai kata bangunan birrul walidain itu bisa terbangun, tertata dengan baik dalam kehidupan sebuah keluarga, maka kedepannya tidak perlu dikhawatirkan bagaimana si anak kelak ketika dia memasuki kehidupan bahtera rumah tangga, dia sudah lebih tatak, sudah disiapkan betul bagaimana kelak ketika dia membangun sebuah keluarga.
Dan tentu yang tidak kalah penting adalah orang tuanya yang kelak akan menjadi teladan, ya, sebagai suami istri yang akan dicontoh oleh anaknya. Namun Bapak Ibu sekalian, sudah lama sekali ya, satu ketika saya kedatangan seorang tamu. Kebetulan kalau kepada saya konsultasi biasanya persoalan hukuman keluarga, yang lebih detail persoalan waris. Ya. Nah, ini ini suami istri datang, ya, mempertanyakan tentang persoalan harta bersama. Apakah Islam mengatur tentang harta bersama yang dikenal di kalangan masyarakat Jawa dengan sebutan harta gono gini? Ya. Jadi kebetulan pasangan suami istri ini adalah memang dua-duanya bekerja, ya, menjadi ASN atau PNS. Ya. Nah, mereka bertanya, memang mungkin kita juga sering dengar, apakah betul, ya, ada statement adagium yang berkembang di luar bahwa gaji istri yang bekerja, maaf, gaji suami adalah milik istri dan gaji istri adalah miliknya sendiri. Ya. Sehingga seorang suami tidak diperkenankan, ya, mengambil manfaat dari gaji istri. Ya. Saya mungkin nggak akan detail menjelaskan tentang persoalan ini ya, tentang istilah harta gono gini, tidak. Ya. Tapi yang ingin saya lebih tonjolkan adalah bahwa terkait dengan persoalan tentang harta bersama ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi di era seperti sekarang ini. Dan mungkin ya Bapak Ibu sekalian kita yang bekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung khususnya di Uniswala bisa merasakan itu. Ya. Sehingga kadang-kadang tidak hanya bicara tentang persoalan harta bersama, bahkan masalah kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Sampai kadang-kadang negara memfasilitasi bahwa ketika memang seseorang merasakan tidak nyaman dengan sebuah hubungan pernikahan, ya, ketika khawatir dengan harta bawaannya, maka dia bisa melakukan perjanjian kawin. Kalau saya ditanya, ada sih, tidak. Memang secara tekstual tidak ditemukan. Bahkan beberapa kelompok yang memahami bahwa harta bersama itu eh, tidak ada, menyatakan ya lirijali nasubu mimak tasabu walin nasai nasubu mimak tasabna. Ya. Jadi memang sebetulnya ketika bicara iktisab, kewajiban mencari nafkah memang menjadi dominan seorang laki-laki. Sehingga ketika bicara harta kepemilikan di dalam sebuah rumah tangga, semua yang milik suami. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya di KHI, ya, atau dalam fikih kontemporer menemukan pendapat yang berbeda, seperti sirkah, jadi musarokah ya. Nah, ini nggak stabil internetnya ini. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu. Yang saya sampaikan adalah ada satu pernyataan menarik, ya, firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 187. Ya, bagus sekali.
Ya, perumpamaan yang diberikan oleh Al-Quran, bagaimana sih sebetulnya kita menempatkan hubungan suami istri ini. Sehingga arah tujuan membentuk keluarga sakinah itu bisa diraih, bisa dicapai. Ini malah pasti terkait dengan ayat bulan Ramadan ya, ayat siam. Ya, jadi bunyinya uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi firman Allah ini menarik sekali dengan mengungkapkan kata-kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, beberapa orang ketika membaca ayat ini kadang-kadang memahaminya persoalan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya terkait maaf hubungan suami istri tentang itu saja, hubungan biologis karena dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Tapi sebetulnya banyak sekali tafsiran yang diberikan oleh para mufasir, para ahli tafsir, bagaimana seharusnya hubungan suami istri itu dibangun. Saya punya teman, ya, kebetulan dia orang keturunan Arab ya, sehingga pergaulannya dengan banyak orang-orang Arab ya, Timur Tengah. Dia memberikan perutamaan bahwa istri itu diibaratkan seperti sandal. Saya itu sempat sakit hati waktu itu. Ya, artinya apa? Ya andai kata sandal, andai kata sudah pakai dia udah nggak nyaman, dilepas tinggal ganti. Ya, padahal jauh-jauh hari bahwa ya, katakan bahwa yang namanya istri ya dia adalah mahkota. Nah, saya hanya memaparkan bahwa di dalam Al-Quran, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Itu sebetulnya sudah menyentuh sekali buat mereka yang punya rasa, ya, rasa yang dalam bagaimana memahami sebuah keluarga, ya. Khususnya dikaitkan dengan hubungan antara suami dengan istri. Ya. Kita nggak bisa bahwa jalinan hubungan baik lelaki dan perempuan, ya, itu hanya ada pada awal fase pranikah atau mungkin fase masa-masa bulan madu. Tidak, kita paham ya, jauh-jauh hari banyak dalam literatur ya hukum Islam ya tentang bab nikah itu dikatakan bahwa yang namanya pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dan melelahkan ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Bahkan ketika memulainya saja, kadang-kadang kita ngoyo woro itu. Tapi ketika mulai memasuki, ya, mulai ada momongan, ya, mulai ada persoalan kebutuhan finansial, ya, ada onak duri yang harus dihadapi oleh suami istri. Tapi apa? Al-Quran menegaskan dengan kata-kata yang indah, ya, perumpamaan yang sangat halus, ya, bahwa wahai kaum lelaki, para suami, bahwa kamu adalah pakaian istrimu. Wahai para istri, kamu adalah pakaian suamimu. Maka dalam salah satu saya ambil tafsirnya Jalalain saja ya, punya Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, bahwa keyan di sini ya, tidak semata-mata sesuatu yang memang misalnya apa hanya menjadi untuk memberi kehangatan, tidak, bahwa pakaian ini yang melekat di badan kita, ia sesuatu yang melekat. Seketika dia kedekatan pakaian dengan badan kita itu terasa sekali, ya, melekat di badan. Sehingga istri, suami, ya kedekatannya itu diibaratkan seperti pakaian ini. Kita nggak memperlakukan pakaian bagaimana? Kan nggak dengan kasar.
Kalau kita melepas kasar, sobek dia. Sehingga andai kata setiap pribadi muslim mukmin, ya, kalau kita ambil ayat kadang-kadang jauh sekali jangkauannya ya. Dalam surat At-Taubah itu misalnya, wal mu'minun wa awliya'u, ya, ba'duhum ala ba'din misalnya. Maka kalau misalnya orang bisa memahami dengan bahwa suami itu adalah pakaianku, istri itu adalah pakaianku, ada kedekatan yang terasa, maka seorang suami nggak akan pernah melepas tangannya hanya untuk menyakiti badan istrinya. Ataupun seorang istri tidak akan mudah-mudah melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya. Akan hati-hati. Kenapa? Khawatir merobek. Khawatir andai kata kedekatan itu malah menghadirkan sesuatu yang tidak mendatangkan kenyamanan. Maka di dalam rumah tangga itu tidak ada sebetulnya ya jarak yang memisahkan keduanya. Ya karena memang pakaian ini kan melekat di kulit. Maka dalam berumah tangga harus ada rasa saling percaya, harus ada transparansi, saling setia dan tanggung jawab. Dan itu bukan persoalan mudah memang. Apalagi buat Bapak Ibu sekalian, kita misalnya yang memang bekerja dua-duanya. Apakah dia bekerja di kantor atau di rumah? Ya memang murni dia menjadi ibu rumah tangga sama. Ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Hanya di sini karena kaitan dengan peran saja. Ya. Demikian dekatnya, ya, maka suami dan istri itu sebetulnya tidak semata-mata, bahkan bahkan lebih kedekatan tidak semata-mata dekat itu secara fisik, tapi juga batin. Maka insya Allah kalau orang memahami dengan baik konsep libasul lakum walibasul lahuna dengan baik, nggak ada yang namanya furqoh. Setiap suami istri caranya wong tua biaya itu bakal geget, ya. Bakal menggeget bagaimana yang namanya tali pernikahan itu tak bisa dijaga dengan baik. Ya. Meskipun tolak itu halal, tapi abghadul halal. Jadi kalau saya nggak tahu orang-orang tua dulu itu tentang masalah furqoh percaya itu geget sekali. Berusaha menjaga untuk tidak sampai terjadi. Berpisah itu dihindari betul. Ya. Ini kalau Bapak Ibu buka itu di Jawa Tengah itu hampir ratusan ribu ya perceraian itu. Ya memang yang mendominasi adalah persoalan ekonomi. Nah, ini harusnya menjadi atensi kita bersama. Bagaimana mengembangkan tentang spektrum nilai birrul walidain. Ya salah satunya adalah bagaimana menjaga ya, hubungan suami istri yang masalah ini. Suami yang menjadi partner hidup yang menyenangkan bagi istrinya. Istri pun demikian, dia menjadi sahabat yang memang bisa menenangkan, yang memang mau tidak mau. Ada ketersalingan di situ. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam satu tafsirnya ya. Fala ulfata baina ruhaini a'zam mimma baina zaujain. Ya, tidak ada kedekatan, ya. Ulfah, penyatuan antar dua ruh yang lebih besar kecuali kedekatan suami istri. Jadi orang kadang-kadang kita berpikir bahwa kedekatan itu hanya berhenti pada persoalan fisik, lahiriahnya saja. Tapi kadang-kadang kita melepaskan, berlepas diri atau apa istilah menjauhkan dari hal-hal yang bersifat
batin. Kemudian yang kedua, ya, ini ada tafsir juga dari Soleh Al-Utsaimin, sedikit nggak apa-apa ya ngambil dari eh, kaum salaf ini kalau sekarang. Jadi pakaian ini kan masuk sebagai kebutuhan primer. Ya. Jadi kebutuhan sandang itu kebutuhan primer setiap orang. Artinya apa? Seorang suami butuh istri. Dia membutuhkan istrinya. Dan seorang istri juga membutuhkan suaminya. Ada saling membutuhkan. Maka dikatakan li anna zauj la yastagni an zaujihi fahuwa laha bimanzilatil libas. Karena seorang suami membutuhkan istri dan istri membutuhkan suami, perumpamaannya adalah seperti pakaian. La yandurullaha ilam ro'atin la tashkur li zaujiha wahya la tastagni anhu. Sampai-sampai Allah itu mengancam nggak akan memandang dengan pandangan penuh rahmat pada seorang wanita yang tidak bersyukur terhadap suaminya, padahal ia membutuhkannya. Dan semikian sebaliknya. Kadang-kadang orang menilai, ya kamu tuh bersyukur dapat suami saya, bla 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 bla. Sering kali ada ungkapan gitu. Kamu tuh harusnya bersyukur dapat istri seperti saya, bla 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 bla. Padahal keduanya itu saling membutuhkan. Memang asalnya adalah dua orang yang berbeda, tetapi ketika sudah menikah, ada komitmen, maka keduanya harus berupaya ya, bahwa mereka adalah saling butuh. Mereka punya tujuan, mereka punya cita-cita, mereka punya harapan, yaitu membangun keluarga yang sakinah. Itu harus diperjuangkan bersama, saling isi, saling membutuhkan. Andai kata antara keduanya hilang, ya misalnya tidak ada sikap yang responsif saja, ya. Tidak peka ya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, ya. Maka tentu kehidupan itu, kehidupan keluarga seperti itu akan menjadi timpang. Ya. Makanya saling membutuhkan ini adalah harus ada upaya saling membantu, saling menopang, saling meringankan. Karena bagaimanapun pakaian itu dibutuhkan. Ya. Antum libasul lahun wahunna libasul lahun. Suami adalah pakaian istri, istri adalah semuanya butuh dengan pakaian ini. Ya. Si suami butuh istri, si istri butuh suami. Sehingga harus saling menopang. Maka lucu sekali. Ya. Saya kadang-kadang menghindari sekali, ya, andai kata ada konsultasi keluarga ya, di kebetulan kalau di rumah di Banjar itu kadang-kadang ya orang yang kenal ya, pernah minta tolong, ya, wong nggak boleh jadi apa penghulu kita kan nggak sembarangan orang boleh nikahkan. Tapi kalau kondisi darurat, ya, Pak Naibnya nggak mau, ada pesawat administrasi nggak ada, Pak Lurah juga nggak mau. Akhirnya kadang-kadang kita yang dianggap ya, dianggap tahu agama dan berani dipercaya, tolong Pak nikahkan adik saya, nggak enak undangannya, ya sudah mau nggak mau menikahkan. Ya. Nah, kalau kadang-kadang bertanya seputar persoalan keluarga, saling menjelekkan, saling buka aib, itu mesti saya hindari. Karena tidak ada suami yang tidak kurang di mata istrinya. Tidak ada istri yang tidak kurang di mata suaminya. Karena mereka
Sehari-harinya ya di situ. Saya dulu sering kali bercanda sama istri dulu ya Ali ya, Mas Ali ya, dulu Mas Ali. Dulu Pak Komar, aku lagi ya aku dikasih dulu kalau saya ngomong mah, kamu nek lihat saya ceramah mesti guyang guyu. Iyalah ya. Lah kenapa? Lah kan mama tahu siapa ayah. Udah kayak gitu. Sama siapapun, setinggi apapun pangkatnya, ya, sekaliber apapun ilmunya, ya, kartu as kita, suami, itu di tangan istri. Kartu as istri di tangan suami. Kenapa? Ya tadi, ada kedekatan itu, makanya sedih. Sekarang kadang-kadang juga di apa TV itu seorang istri atau mantan istri atau mantan suami kok bisa curhat tentang keburukan mantannya dahulu meskipun sudah mantan ataupun kadang-kadang sudah ada, bisa sekali membeberkan keburukan, apa-apa yang kurang, bahkan pada orang tua sendiri saja tidak boleh. Bagaimana mungkin dia harus menyampaikan kepada ustadz, kepada kiai, siapapun lah. Ya. Kalau bisa memang tidak sampai eh, melontarkan atau menceritakan sesuatu yang memang membuka aib. Sebetulnya yang membuka aib diri kita sendiri. Kenapa? Lagi-lagi, suamimu adalah pakaian, istrimu adalah pakaian. Jadi suami pakaiannya istri, istri pakaian, bagaimana mungkin mereka harus saling membeberkan keburukan. Ya. Makanya ini yang harus menjadi pepeling kita. Jadi bentuk pengingat untuk bisa berhati-hati sehingga bisa menjaga hubungan baik sebagai suami istri. Sehingga keinginan dulu menikah sampai kakek-kakek ninen-ninen, bahkan sehidup semati, ya, yang komitmen itu dibangun di awal bahkan sebelum nikah, itu betul-betul kita bawa, bisa bawa sampai ke liang kubur. Ya liang kubur masing-masing. Kalau yang meninggal istri dulu ya sudah, ya, kenangan tentang suaminya dibawa sampai mati. Kalau yang meninggal suaminya dahulu, ya sudah. Ya, ketika ada kehidupan lagi, ya kehidupan lagi. Apakah dengan suami yang baru atau istri yang baru? Ada fase lah. Yang sekarang kan jelek kadang-kadang terjadi orang bangga. Udah nikah berapa kali. Apa itu yang wah, paling ngeri lagi rame sekarang itu yang apa itu streaming Malaysia itu. Din Walid, Walid apa itu? Walid nak berapa tuh? Nak tiga, nak empat, nak Dewi kayak gitu. Nah, itu kan ya. Jadi memang prinsipnya adalah itu monogami. Satu itu dihabiskan sampai tuntas. Bagaimanapun kita harus akui memang salah satu tuh udah ada yang komen itu Dokter Iwan. Aku rak kelambenan serene. Ya wes aku emang rak kelambenan saya. Nah, ya. Jadi kita harus akui bahwa biasanya perselisihan, ya, kesalahpahaman itu muncul tadi, ya, dari cerita kita, omongan kita. Ya. Kadang-kadang memang mungkin ya banyak pasangan yang belum mencapai kedewasaan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Ada masalah sedikit, cerita ke orang tua. Ada masalah sedikit, cerita yang namanya katanya sahabat. Padahal sahabatnya seneng. Makanya hati-hati. Sehingga menjadikan masalah itu malah berkembang. Akhirnya tidak pernah ada titik temu yang akhirnya ya pecah. Maka kembali, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Nah, yang kedua, yang ketiga,
saling merangkul. Jadi merangkul itu kan aktivitas menunjukkan sayang. Ya seperti itulah harusnya suami istri. Ya kemana-mana, pakaian itu kan kayak gitu. Kemana-mana kita pakai baju. Istri kita, suami kita ya itu. Meskipun jauh, nggak boleh lupa bahwa suami kita merangkul kita. Kalau nggak fisiknya ya batinnya yang dirangkul. Istri kita, pakaian kita. Dia merangkul kita dimanapun kita berada. Kalau nggak fisiknya, batinnya. Jadi jarak tidak menjadi persoalan. Kadang-kadang orang butuh komunikasi verbal. Lagi-lagi sesuatu yang harus tampak. Orang nggak boleh lupa bahwa kedekatan tidak semata-mata kedekatan fisik, verbal, tapi juga batin. Ya. Sehingga ya, perasaan suka, nyaman, ya, pada tempat bersandar. Nek ono kayak Nabi nyontohkan susah langsung pulang masuk di peluk kepelukan Khadijah itu tenang kok. Ya memang seperti itu harusnya hubungan suami istri. Rindu jika jauh harus tentram, adem, nek nyanding enek sing nyanding malah rak betah malah deket malah ih nyipak-nyipak wae. Kan ada yang kayak gitu. Mbok ngatur ngono lho. Kayak iki lho karo wong ada yang kayak gitu. Suami istri ya jejeran, semanding. Artinya apa? Suami istri ya tetap insan yang harus manusia harus saling menghangatkan buat adem. Tidak hanya dikala senang ya, tapi juga dikala duka atau tidak hanya dikala duka tapi juga saat senang ya. Tempat bersandar ya. Saat sedih ataupun saat senang. Senangnya dibagi, susahnya dibagi. Ya. Kemudian yang memang umum yang keempat, ya, bahwa pakaian itu berfungsi menutup aurat, ya, sekaligus melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin. Itu keumuman ya. Makanya kenapa kita itu diminta ya, untuk bisa memahami betul fungsi dan kedudukan suami istri. Harus bisa saling menutupi, Pak, Bu. Itu bukan pekerjaan ringan itu. Jadi saling menutupi dan melindungi pasangan. Elek yo dipek dhewe, apik yo dipek dhewe. Nggak perlu diudari, nggak perlu dibagi-bagi. Baik atau buruknya suami, baik atau buruknya istri. Suami harus bisa menutupi aib dan kekurangan istri. Istri pun harus bisa memahami dan menutupi kekurangan istri. Terus seperti itu. Pasalnya apa? Ya kita sudah tahu lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada suami sempurna. Tidak ada istri sempurna. Bapak ibu misalnya, punya pikiran jelek, mau ganti pasangan yang sekarang, cari yang lebih baik. Jadi tetap ada persoalan. Pasti nanti nemu. Loh, kok api sing biye? Kok yang mana-mana? Mesti itu. Ganti istri. Wah, biar sampai 10 kan tidak akan ditemukan. Setiap figur mesti akan ada kekurangan. Nabi aja ngalami itu, punya istrinya cemburu banyak, bahkan berselisih ada dalam beberapa riwayat itu disebutkan. Tapi apa? Kemampuan para istri untuk menutupi kekurangan itu yang paling hebat. Kemampuan seorang suami untuk menutupi kekurangan suami itu yang paling dahsyat. Dan itu yang paling penting. Dan tentunya itu adalah harapan kita semua. Karyawan, ya, baik yang jabat ataupun tidak, ya, baik yang masih
pengantin baru, yang mahmud, apalagi yang pahmud, atau yang sudah sepuh, ya, yang sudah 50, 60 seperti saya, betul-betul bisa menikmati keberduaan ini, kehidupan berpasangan ini. Sama, dulu ketika muda ya fresh. Sekarang punya anak, tiba-tiba sudah punya cucu, sudah ada mantu. Ya, ya tinggal itu yang bisa dinikmati. Dan mudah-mudahan kita memetik betul buahnya. Kelanggengan hubungan suami istri, kemampuan kita menjaga hubungan baik sebagai suami istri, ya, itu memberikan imbas marwah kepada anak-anak kita sebagai menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga masa tua kita itu betul-betul bisa mempunyai ada tempat, ya. Betul-betul kita siap. Kalau memang yang harus pergi dahulu adalah diri kita, istri yang kita tinggalkan, kita yakin betul dia sudah dijaga oleh anak-anak kita. Demikian juga kalau misalnya suami yang lebih mendahului, yakin, ya, bahwa anak-anak itu juga bisa menjaga. Demikian juga sebaliknya, andai kata istri yang mendahului. Ya. Makanya saya ingat sekali Pak Sampurno itu yang waktu itu nasihati saya, Dokter Sampurno, ya. Jadi keikhlasan itu yang paling penting. Ternyata ikhlas itu tidak hanya dibutuhkan pada saat hidup, ya. Menjelang wafat pun itu menjadi penting, ya. Karena kadang-kadang mesti siapapun Pak Bu, suami istri, ya. Suami itu ketika misalnya dia mendekati ajal, dia akan gondeli yang urip. Mesti itu akan gondeli. Nanti gimana anak saya, nanti gimana istri saya. Udah diikhlaskan itu waktu itu saya ingat banget. Ataupun ketika seorang istri yang meninggal, nanti gimana anak saya, nanti gimana suami saya. Suami saya biasanya makannya gini, nanti yang buah macam-macam. Ikhlas. Maka bagaimana untuk supaya perumpamaan Al-Quran tentang makna libas dalam hubungan suami istri ini bisa terjaga, memang yang paling penting adalah keikhlasan. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul memahami dengan baik, ya, bagaimana memendar, ya, memendar makna spektrum nilai birrul walidain, sehingga tidak hanya berhenti pada persoalan hubungan orang tua anak, ya, atau kemudian anak dengan orang tua, tapi juga bisa memendar pada persoalan hubungan suami istri, sehingga insya Allah, ya, mitsaqon ghalid itu, jadi perkawinan adalah mitsaqon ghalid itu betul-betul bisa kita jaga, kita bawa, ya, sampai ke tujuan yang paling aqsa, paling utama. Demikian Mas Ali, cukup nggih? Terima Alhamdulillah. kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi kajian doa pada pagi ini. Terima kasih Ustaz Anis atas pencerahannya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga keluarga kita, rumah tangga kita betul-betul diliputi oleh sakinah, mawaddah, warahmah. Terutama warahmah ya Ustaz Anis ya, sampai kakak-kakak ini ya. Karena warohmah itu munculnya ketika kakak-kakak ninen. Kalau pernikahan masih muda-muda itu mawadah kok. Jadi semoga rumah tangga kita bisa seperti tadi sampaikan Ustaz Anis, kakak-kakak ninen yang diliputi oleh warohmah, kasih sayang, kasih sayang. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah pukul 9.15. Mari kita akhiri kajian duha pada pagi ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Mas Ali.